tertengak-tengok channel YouTube. Saya Cici akan membawakan kisah yang saya tulis sendiri dengan judul Tumbal Janin. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan santainya, Narti berjalan ke toilet karena perutnya merasa sakit. Tanpa dia sadari, rasa sakit yang dirasakannya bukanlah karena ingin buang air besar, melainkan keluarnya janin yang berada di dalam kandungannya. Selesai buang air besar, Narti langsung menyiram tanpa melihatnya terlebih dahulu, membuat sang janin tersiram hilang tak berbekas. Narti baru menyadarinya setelah merasakan basah di area organ intimnya. Setelah memeriksanya dan terdapat banyak darah segar, barulah dia tersadar bahwa janinnya sudah hilang. Keguguran kali ini tanpa rasa sakit, mungkin karena janinnya belum besar. Setelah keguguran yang tidak menimbulkan rasa sakit itu, Wanto kembali memberikan kabar bahagia karena dia mendapatkan rezeki yang melimpah lagi. Merasa curiga, akhirnya Narti bertanya kepada Wanto, "Sebenarnya Mas dapat uang dari mana?" Tanya Narti dengan wajah lemas karena masih mengeluarkan darah. "Ya, namanya juga rezeki, Dek. Datangnya dari mana saja," jawab Wanto tanpa melihat wajah sang istri dan sibuk menghitung uang yang sangat banyak. "Mas," bentak Narti yang merasa kesal melihat tingkah suaminya. Wanto terkejut mendengar Narti memanggilnya dengan nada yang sangat tinggi. Wanto mengangkat kepalanya dan melihat Narti. Wanto melihat wajah Narti yang pucat sekali. Keningnya penuh dengan keringat, sedangkan bajunya yang putih sudah berubah menjadi merah. Wanto terkejut ketika melihat pemandangan tersebut. "Kamu kenapa, Dek?" "Aku keguguran lagi, Mas." "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas?" tanya Narti dengan wajah sedih. Wanto terdiam. "Setiap aku hamil, aku selalu keguguran. Dan setelahnya, pasti kamu mendapatkan rezeki yang melimpah. Dari mana, Mas? Tolong jawab jujur." Aku... "Kenapa, Mas? Kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa ada hubungannya dengan kembang melati itu?" tanya Narti dengan emosi dan menunjuk kembang melati yang disimpan di pojokan kamarnya. Wanto masih terdiam. Dia meraih tangan istrinya dan menciumnya. "Kamu bilang kembang itu hanya untuk penglaris, Mas. Tidak ada tumbal. Tapi kenapa aku selalu keguguran?"
ucap Narti dengan berlinang air mata. Terdengar suara isak tangis. Aku mengandung anakmu, Mas. Anakmu. Kenapa kamu sampai setega itu padaku? Ucap Narti sambil memukul badan Wanto. Wanto hanya bisa terdiam dan pasrah dipukul oleh istrinya. Tolong tinggalkan aku, Mas. Aku mau menenangkan diri. Ucap Narti yang tidur membelakangi suaminya. Narti melepaskan genggaman tangan Wanto dan membelakangi suaminya. Wanto hanya bisa terdiam dan pergi meninggalkan istrinya yang masih bersedih. Di luar kamar, Wanto terdiam, terduduk di sebelah pintu kamarnya. Dia duduk termenung, teringat wajah kebahagiaan ketika mengetahui istrinya hamil untuk pertama kalinya. Wanto menangis, menyadari bahwa 3 anaknya sudah menjadi tumbal untuk kekayaan yang dia dapatkan. Wanto terhanyut dalam kesedihan. Di dalam tangisnya, tiba-tiba Wanto mendengar sesuatu. Suaranya samar. Suaranya terdengar jauh. Wanto terdiam dan menghentikan tangisnya. Dia berusaha mendengarkan dengan seksama suara yang didengarnya. Hening. Tapi ya, dia mendengar suara bayi yang sedang menangis. Wanto berdiri. Dia mendengarkan asal dari suara tersebut. Bayi siapa? Suaranya jauh, tapi seperti dekat. Wanto menempelkan telinganya ke daun pintu. Dia mendengar suara bayi itu berasal dari dalam kamar. Wanto terdiam dan merasa aneh. Dia kembali menempelkan telinganya ke daun pintu. Dan Wanto mendengar jelas suara bayi yang sedang menangis di dalam kamar. Wanto segera membuka pintu kamar dan melihat ke dalam kamar. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Narti kemana? Tanyanya lirih. Wanto masuk ke dalam kamar dan mencari Narti. Dia melihat Narti keluar dari kamar mandi dan melihatnya dengan pandangan sinis. Wanto kembali untuk menutup pintu. Ketika pintu ditutup, Wanto mendengar kembali suara bayi itu, membuatnya mematung dan kembali mendengarkan. Suaranya semakin lama semakin jelas. Wanto kembali membuka pintu kamarnya. Dia melihat istrinya sedang merebahkan badan di atas kasur, membuatnya sedikit tenang. Hanya halusinasi, ucapnya dengan menghela nafas lega. Wanto ingin menutup pintu, tapi suara itu kembali terdengar. Wanto mencari di setiap sudut kamar. Tidak ada apa-apa. Kemudian terlihat sepintas dari ekor matanya. Sesuatu bergerak dari dalam selimut. Apa itu? Tanya Wanto dengan penasaran. Dia berjalan perlahan
menghampiri istrinya yang sedang tertidur di atas kasur. Selimut di samping istrinya masih bergerak-gerak. Dengan perlahan, tangan Wanto meraih selimut itu dan membukanya. Alangkah terkejutnya. Wanto melihat ada seorang bayi yang sedang tertidur tanpa mengenakan apapun. Badan bayi tersebut berlumuran darah segar dan bergetar. Di sebelahnya terdapat gumpalan yang diselimuti darah dan terlihat menggeliat. Wanto terpaku, kaget melihat pemandangan itu. Bayi itu semakin menangis kencang ketika Wanto melihatnya. Suara tangisannya terdengar bersamaan, seperti ada 3 bayi yang sedang menangis, membuatnya menutup telinga. Tiba-tiba, bayi itu membuka matanya dan terlihat marah kepada Wanto. Wanto yang kaget pun terjatuh dan membentur meja di samping ranjang, membuat kepalanya berdarah. Bayi tersebut kini sudah berada di atas badan istrinya, memandang ke arahnya. 1 bayi dan 2 gumpalan menjijikkan. Bayi itu merangkak dan gumpalan itu juga bergerak seperti air yang mengalir. Nafasku menjadi sesak melihat hal itu, membuatku susah bernafas. Wanto mundur perlahan, mengikuti gerakan bayi yang mendekat ke arahnya, hingga ia terpojok di dinding kamarnya. Tangannya menyentuh bunga melati yang berada di sampingnya. Wanto melihat ke arah bunga melati itu dan kembali melihat bayi dan 2 gumpalan yang semakin mendekat ke arahnya. Sudah dekat. Mereka sudah dekat. Wanto membelalak ketakutan, membuatnya mengambil bunga melati tersebut dan melemparkannya ke arah bayi-bayi itu. Kemudian menutup mata. Seketika, semua kembali tenang. Wanto membuka matanya dan melihat di depannya sudah tidak ada apapun. Kosong. Bahkan, jejak darah dari bayi tersebut juga tidak ada. Semua yang dilihatnya seperti halusinasi, tapi terlihat nyata olehnya. Akhirnya Wanto bernafas lega dan mengelus dadanya. Narti terheran melihat suaminya duduk di pojokan kamar dengan keringat yang membasahi bajunya. Dia berjalan menghampiri suaminya. Maafkan aku. Aku tidak tahu jika Nyai Ratu akan meminta tumbal dari darah dagingku sendiri. Aku mengetahuinya ketika ada wanita cantik mendatangi rumah kita, Dek. Setelah wanita itu keluar, kamu menjerit kesakitan. Aku benar-benar menyesal. Maafkan aku, ucap Wanto masih terisak di dalam pelukan istrinya. Narti hanya bisa menenangkan suaminya yang histeris menangis. Dia berusaha untuk melapangkan dada dan mengikhlaskan bayinya yang sudah tiada. Sudah 6 kali Narti keguguran
dalam kurun waktu 5 tahun. Terakhir kali istrinya keguguran, Wanto membawanya ke rumah sakit karena janin yang berusia 4 bulan tersebut tidak keluar. Padahal darah mengalir sangat deras. Sedangkan Narti sudah tidak sadarkan diri. Dengan berat hati, dokter melakukan prosedur operasi untuk menyelamatkan nyawa Narti dan mengeluarkan janin yang sudah tidak bernyawa tersebut. Dokter juga melakukan tindakan lain untuk menyelamatkan Narti. Setelah operasi selesai, dokter menjelaskan kepada Wanto bahwa rahim sang istri tidak dapat tertolong lagi dan harus diangkat untuk menyelamatkan istrinya. Wanto hanya menangis mendengar hal itu. Narti hanya terdiam mendengar penjelasan sang suami. Matanya kosong. Dia jatuh ke dalam jurang kesedihan. 1 minggu setelah rahim Narti diangkat oleh dokter, Wanto sedang tertidur bersama Narti dan Nyai Ratu hadir di dalam mimpinya. Nyai Ratu menanyakan perihal persembahan berikutnya, seolah dia mengetahui kondisi Narti yang sudah tidak bisa kembali hamil. Aku hanya bisa terdiam mendengar pertanyaannya. Nyai memberiku waktu 1 tahun untuk mempersiapkan persembahan untuknya. Jika aku tidak bisa menyiapkannya, maka nyawakulah yang akan menjadi gantinya. Sore itu, aku sedang duduk bersantai di atas kursi nyamanku. Aku bersantai melihat televisi dan menikmati kopi yang dibuatkan oleh Mia. Tiba-tiba, aku mencium wangi bunga melati. Wanginya sangat memabukkan dan sangat pekat. Kualihkan pandanganku mencari sumbernya. Aku mencari di sekelilingku. Tidak ada apa-apa. Kemudian aku memalingkan wajah, melihat ke arah belakang. Aku tertegun melihat wanita cantik yang pernah datang ke rumahku dulu. Ke rumahku yang lama. Dia wanita yang sama yang pernah datang menggunakan kereta kencana yang indah. Wanita itu sudah berdiri tepat di belakangku. Aku kemudian berdiri dan membungkuk di hadapannya. Wanto, sudah saatnya. Mana persembahanmu untuk Nyai Ratu? Wanto terdiam. Dia bingung dengan pertanyaan wanita itu. Sudah aku persiapkan, Nyi. Silahkan jika ingin mengambilnya. Ucapku memberitahunya dan menunjukkan kamar Mia dengan ibu jariku. Wanita itu mengikuti arah jariku. Dia seperti mengendus-endus sesuatu. Kemudian wajahnya berubah. Wajahnya yang cantik berubah menyeramkan, membuat semua bulu halusku berdiri seketika. Wanita itu terlihat marah dan dia menjadi semakin tinggi dan besar, membuatku sangat ketakutan melihat hal itu. Mana? Aku tidak mencium persembahanmu untuk Nyai Ratu.
Jawab wanita itu dengan nada tinggi dan bergema. Mia ada di kamarnya, Nyi. Silahkan jika mau mengambilnya. Apa maksudmu, Wanto? Mia adalah adik istriku. Dia tengah mengandung anakku. Silahkan jika ingin mengambilnya. Mata wanita itu melotot sangat lebar. Wajahnya sangat menakutkan. Tiba-tiba, suasana dan aura ruangan ini menjadi mencekam. Aku bisa merasakan amarah yang terpancar darinya. Dia bukan istrimu. Aku hanya bisa mengambil persembahan untuk Nyai Ratu dari janin yang dikandung oleh istrimu. Ucap wanita itu dengan nada tinggi dan penuh amarah. Kau akan rasakan kemurkaan Nyai Ratu. Badanku gemetar mendengar kata-kata terakhirnya. Wanita itu menghilang. Wanto jatuh terduduk ketakutan. Wanto segera berlari masuk ke dalam kamar mencari istrinya. Dia berbicara kepada istrinya. Wanto meminta izin untuk menikahi Mia. Narti terdiam dan matanya menatap tajam ke arah Wanto. Wanto menjelaskan semua perbuatan bejatnya kepada Mia. Narti menangis. Dia marah dan memukulinya ketika mengetahui perbuatan yang Wanto lakukan terhadap adik kesayangannya. Wanto memaksa Mia untuk melayaninya berkali-kali hingga membuat Mia hamil. Narti pergi dan masuk ke kamar Mia. Narti menanyakan kebenaran dari semua ucapan Wanto kepada Mia. Mia hanya menangis mendengar pertanyaan dari kakaknya. Narti dengan berat hati mengizinkan Wanto untuk menikahi adiknya. Sedangkan Mia tidak ingin menikah dengan Wanto. Mia akan memberikan bayi yang dikandungnya kepada Narti untuk dirawat. Tapi Mia tidak mau menikahinya. Wanto berbicara kepada Narti. Dia menjelaskan segala resiko yang akan dia terima jika dia tidak segera menikahi Mia. Narti terdiam mendengar Wanto akan mati jika janin di dalam perut Mia tidak dipersembahkan untuk Nyai Ratu. Narti mengangkat kepalanya mendengar hal itu. Aku akan menjaga bayi itu, ucap Narti penuh dengan emosi. Wanto tersentak mendengar jawaban Narti. Wanto merayu Narti hingga memohon bersimpu di hadapan Narti untuk membujuk Mia. Narti sangat marah. Dia memukul Wanto dan mendorongnya keluar dari kamar. Setelah itu, Narti menguncinya dari dalam. Wanto memukul daun pintu dengan keras. Dia terisak menangis, memohon kepada Narti untuk menyelamatkan hidupnya. Tiba-tiba terdengar suara sepatu kuda. Wanto terdiam sesaat. Suaranya semakin jelas. Badan Wanto gemetar mendengar suara itu. Tercium aroma melati yang sangat menusuk hidung. Wanto ketakutan dan melihat sekelilingnya. Wanto berlari berusaha menghindar. Wanto yang panik
menabrak bufet, dan jatuh di atas kursi kesayangannya. Dengan cepat, Wanto merasakan ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Wanto merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa. Dia berteriak sangat kencang sekali. Nafasnya terasa sakit dan sesak. Badannya seperti rontok semua. Semua sendi terasa lemas dan tertarik. Mulutnya berteriak sangat kencang, meluapkan rasa sakit yang tak terkira. Hingga bibirnya terbuka lebar, seolah-olah robek menjadi dua karena teriakannya sangat kuat. Dengan sangat cepat, rasa sakit itu dirasakan olehnya hingga dia jatuh ke belakang. Dia menengok ke arah belakang, melihat siapa orang yang menarik badannya, hingga merasakan rasa sakit yang amat luar biasa. Wanto terdiam sesaat. Dia melihat seorang wanita cantik mengenakan baju kemben berwarna merah dengan wajah yang datar, menariknya tanpa pandang bulu. Dia melihat wanita itu kurus ramping. Mana mungkin wanita itu mampu menarik badannya hingga terjatuh ke lantai. Wanto kembali melihat ke arah depan. Dia kembali terdiam. Dia kaget ketika melihat sosok yang ada di depannya. Wanita itu masih menyeret badan Wanto tanpa henti. Dan Wanto masih bingung melihat ke depan. Dia masih belum menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Dia masih berusaha meyakinkan dirinya. Dia mengangkat tangannya, berusaha untuk mengusap kedua matanya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa menyentuh matanya. Dia melihat ke arah tangannya. Wanto terperanjat. Matanya melotot ketika dia melihat kedua tangannya tembus. Dia melihat kedua tangannya seperti hologram. Dia kembali melihat ke arah depan, melihat sesosok tubuh yang tergeletak di atas kursi dengan wajah menatap ke arahnya. Itu wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Wanto masih bingung. Wanita yang sedang menyeret tubuhnya berhenti dan tertawa ketika mendengar pertanyaan Wanto. Kamu sudah mati. Kamu tidak bisa memberikan persembahan kepada Nyai. Sebagai gantinya, nyawamu lah yang diambil oleh Nyai. Ucap wanita itu masih tertawa dan kembali menyeretnya. Wanto memberontak. Dia berusaha untuk berdiri melepaskan dirinya. Tapi hal itu sia-sia. Wanita itu jauh lebih kuat darinya. Sekuat apapun dia berontak, dia tidak akan dilepaskan olehnya. Wanita itu terus menyeret Wanto dan memasukkannya ke dalam kereta kencana. Kemudian pergi. Wanto melihat Narti menangis di sebelahnya, di sebelah jasadnya yang sedang terduduk di sofa. Sedangkan Wanto sudah tidak bisa melakukan apapun. Dia hanya terduduk lemas di bawah kereta kencana,
meratapi akhir kisahnya. Sedangkan Mia melahirkan anak Wanto. Mia memberikannya kepada Narti untuk dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Semua harta yang dimiliki Narti secara perlahan habis terjual. Dia sudah tidak memiliki harta. Narti bahagia memiliki bayi mungil, harta yang sangat berharga untuknya. Hingga saat ini, Mia masih hidup berdampingan dengan kakaknya dan keponakannya di sebuah rumah kontrakan yang sempit. Tapi kebahagiaan menyertai kehidupan mereka. Harta yang melimpah, rumah yang besar, dan kendaraan mewah tak membuat hidup Narti bahagia. Inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah Narti. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf karena suara Cici yang sedang bermasalah. Terima kasih yang sudah menunggu. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengah Tenguk channel YouTube.